Pak Angga, berapa persen Hmm, target profit yang wajar? nggak ada yang wajar sih, Pak. Selama kita happy dan selama kita make money, sah. Oke, Saya nggak pernah punya target profit, jadi pertama saya hanya entry jika ada peluang. Makanya balik lagi perlu tahu ekspektasinya, Pak. Jadi baru tahu oke. wajar atau tidak itu setelah tahu ekspektasinya. Jadi gini, setelah teman-teman punya sebuah rule trading, teman-teman tes dulu aja 100 kali, ngikutin rule tadi. Nanti teman-teman akan tahu tuh dari 100 kali tadi, berapa yang SL, berapa yang TP, dan menghasilkan profit berapa persen. Terus teman-teman akan tahu satu bulan rata-rata entry berapa kali, kalau teman-teman punya datanya 100 transaksi. Baru dari situ teman-teman cek. Kalau misalnya nih, setelah saya tes, saya ternyata akurasi saya cuman, let's say, 35%. Risk reward-nya 1/3, jadi saya risk 1% untuk dapetin 3%. Dan setelah saya tes, ternyata 1 tahun, saya cuma bisa dapetin, let's say, 90% misalnya, berdasarkan angka yang saya ngetes tadi. Berarti, profit wajarnya adalah 1 tahun 90% misalnya. Itu contoh. Berarti kita tinggal bagi aja 90% dibagi 12. Berarti rata-rata sebulan harusnya saya profit sekitar 8%. Berarti 8% adalah angka yang wajar berdasarkan dengan sistem trading saya. Iya, Artinya iya. kalau bulan itu tiba-tiba saya profit 30% berarti tidak wajar. Kalau bulan itu tiba-tiba saya cuma profit 1% berarti tidak wajar juga. Berarti Nah, mungkin ada rule yang kita langgar, ada mungkin kita berusaha make up rule, atau mungkin kita trading lebih sering dari biasanya, kita maksain entry, jadi tidak wajar. Nah, jadi wajar atau tidak itu tergantung dari ekspektasi kita, bukan tergantung dari wajar menurut orang lain. Karena kan kita nggak tahu orang lain pakai time frame berapa, orang tahu entry berapa banyak kan gitu. Jadi nggak baik. ada angka wajar. Nggak Wajar ada. atau enggak setelah Pak Manam punya sistem Tahu trading ya. nih. Pak Manam Hmm. tes 100 kali, pakai RX berapa persen misalnya. RX-nya biasanya 1% pakai 1%. RX-nya 2% pakai RX 2%. Nanti ketemu angka rata-ratanya. Win rate-nya berapa, profit-nya berapa persen. Nah, kalau kita deket-deket sama situ ya wajar sama angka ekspektasi kita. Kalau setelah kita tes jauh banget dari situ ya berarti nggak wajar. Baik. Oke, di sini ada pertanyaan. Ini nggak saya nggak begitu ngerti. Mungkin Pak Angga juga bisa bantu. Kenapa UFO adanya di TradingView? Mungkin Pak Angga paham ini, Pak, yang dimaksud? Paham? Kenapa tidak dibikin di MT4? Kalau paham rule, tentunya bisa di coding di MT4. Silakan, Pak. Saya terus terang ini nggak paham, Pak. Jadi UFO itu pertama memang kenapa UFO di TradingView ya, karena satu bukan saya yang bikin. Jadi si pembuat UFO-nya memutuskan untuk coding di TradingView, jadi nothing we can do. Kedua, saya juga nggak berusaha menemukan sesuatu yang baru, jadi buat apa saya nemuin sesuatu yang sudah ditemuin oleh orang lain, jadi gitu. Dan ya kebetulan happen to be dia di TradingView aja sih. Kenapa nggak di MT4? Karena MT4 tuh charting platformnya nggak enak ya. Saya secara pribadi nggak pernah trading di MT4. Untuk charting ya, saya nggak pernah analisa di MT4 karena buat saya MT4 itu nggak enak buat charting. Jadi mungkin itu Ini alasan yang maksudnya apa sih, Pak? hal yang Apa yang sama. dimaksud? Gimana Pak? Ya ini maksudnya apa sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan UFO itu bagi. unfill order, Pak. Hmm. Unfill order. Jadi UFO tools yang digunakan untuk mendeteksi di mana letak unfill order di dalam market. Jadi tools ini didevelop sama sebuah perusahaan dari Singapura namanya Predictive. Hmm. Predictive ini sebuah company dari Singapura. Dia develop sebuah tools namanya Auto UFO. Tools ini tools berbayar, jadi langganan tiap bulan. Kebetulan saya Hmm. pribadi pakai juga. Ya, ya, Dan ya. kebetulan mereka cuma publish cuma dua. Mereka cuma publish di TradingView sama di TradeStation. Jadi cuma dua. Nah, pertanyaannya kenapa nggak di MT4 ya? Saya nggak tahu jawabannya karena mungkin Oke. menurut Jose MT4 tidak cukup oke buat trading, dan data-data di MT4 tidak selengkap di TradingView ataupun di TradeStation. Dan kedua mungkin dia punya alasan lain kenapa dia nggak mau coding di MT4. Bisa jadi kalau di MT4 mudah dibajak atau segala macamnya, saya nggak tahu persis itu. Kenapa begitunya? Baik, baik. Saya karena tidak pernah buka TradingView, jadi sekarang saya juga dapat ilmu dari Pak Angga. Terima kasih ini Pak Angga. Nah ini pertanyaan dari seorang mentor. Silakan. Dari seorang mentor sejuta umat. Jadi beliau mengikuti live kita. Om, gimana Siap, siap. caranya biar bisa tenang di saat pakai modal 100, punya tagihan hutang sebulan 10 juta? Yang mana yang pertanyaan? Kan saya nggak baca. Ada di bawah. Gimana caranya? Karena ini live Pak. Jadi pertanyaannya di atas kalau kita nggak live dari awal sudah ketutup. Kalau kita nggak ngikuti live-nya awal. Tadi juga ada Oke, jadi ya.
Ya, jadi Gimana? gimana trading menggunakan $100 tapi utang saya ini 10 juta gitu loh, menggantui setiap bulan. Gimana bisa Utangnya tenang 10 gitu loh. juta atau tagihannya 10 juta? Kalau utangnya 10 juta ya bilang sama yang ngutangin, belum mampu bayar. Oke. Karena pertama, saya bukan aliran yang menganjurkan teman-teman trading $100. Buat saya trading $100 secara itu nggak cukup. Jadi kalau nanya ke saya, jawaban saya secara pribadi, kalau saya cuma punya $100, sebaiknya jangan trading dulu, sebaiknya nabung dan gunakan waktunya untuk belajar, untuk bikin trading plan yang benar. Baru setelah depositnya cukup, ngumpul at least minimal $300, teman-teman punya teknik yang benar baru boleh deposit. Jadi kalau depositnya $100, sekali lagi, saya bukan aliran yang seperti itu. Jadi saya nggak ngerti kalau mungkin ada orang yang bisa dari $100 bisa profit jadi $1.000. Mungkin ada, saya nggak Ya. tahu juga. Tapi yang jelas bukan saya. Jadi pertanyaannya tidak tepat diajukan ke saya. Kalau saya ditanya jawabannya sebaiknya jangan trading. Oke, baik. Ketika ada yang punya modal 100 US dan mempunyai beberapa utang, lebih baik 100 US-nya ditabung dulu sampai terkumpul 300 USD. Minimal 300 sih. Minimal Ya. 300 USD. Itu punya hutang, nggak punya utang, sebaiknya jangan trading dengan $100 sih, Pak. Walaupun nggak punya utang juga, saya nggak menyarankan trading dengan $100. Oke, baik. Sekali Baik. lagi itu saran pribadi. Oke, baik sobat trader semuanya, ini ilmu dari Pak Angga ya. Jadi sobat trader yang masih mempunyai modal 100 USD, lebih baik investasikan waktu Anda untuk belajar, membuat planning Betul. trading, menjadi tester. Kemudian dari situ Tuh, jadi sambil dicatat nabung, dulu Pak, ya. resultnya kira-kira berapa profitnya, habis itu ya udah selesai. Oke. Dia tinggal kedua gini, apa ya? Kenapa $100 buat saya nggak begitu oke? Karena buat saya $100 itu lotnya minimal kan 0,01 kalau trading let's say. 0,01 artinya $0,1 per pips. Nah, kalau dia trading $100, kita perlu buffer stop loss at least 20-30 pips. Jadi saya secara pribadi nggak menganjurkan SL di bawah 10 pips. Sekali lagi ini pendapat personal ya. Boleh setuju, boleh tidak, karena di Forex tidak ada benar atau salah. Rumusnya cuma satu lah, selama kita making money secara konsisten, yang kita lakukan sudah benar. Nah, kalau kalau depositnya di bawah 100 atau $100, berarti kan kita cuma punya, pertama itu, satu lotnya minimal 0,01. Kedua, saya percaya supaya emosinya tidak terganggu di awal, dilarang meresikokan lebih dari 2%. Jadi buat saya secara pribadi, batasan risk maksimal itu 2% per transaksi, itu maksimal. Saya nggak pernah pakai 2% per transaksi. Risk saya cuma 1% per transaksi. Tapi maksimal buat saya adalah 2%. Nah, kalau 2%, berarti kalau depositnya $100, berarti maksimal itu 20 pips SL-nya. Nah, nggak setiap transaksi kita bisa punya SL 20 pips. Ada setup yang butuh SL yang butuh ruang move yang lebih jauh. Makanya, kalau depositnya $100, nanti SL-nya 50 pips, sekali turun langsung hilang 5% kan gitu. Nah, kalau hilangnya terlalu gede nanti nggak sehat. Makanya sebaiknya depositnya agak gede supaya bisa pakai money management dan risk reward yang benar gitu. Karena buat saya penting banget di awal kita punya mental yang benar untuk trading karena kalau depositnya $100, $300 ya jangan berharap hidup dari trading dulu. Tugas kita adalah develop skill dulu supaya kita punya skill yang cukup, lalu kita bisa compounding dari $300 sampai akhirnya di titik kita bisa hidup dari trading. Nah, di awal jelas tujuannya bukan hidup dari trading. Kalau depositnya $300 ya sebaiknya kerjain yang lain dulu kan gitu. Kan teman-teman bisa ngerjain yang lain, bisa kerja, bisa bisnis, bisa ikut MLM, agen asuransi, atau apapun yang menurut teman-teman bisa nambahin extra income. Dari sebagian extra income-nya dimasukkan top up ke akun tradingnya. Sampai kapan? Sampai menurut teman-teman profitnya cukup untuk gaya hidup. Baru boleh ngomongin trading for living. Anyway, trading for living itu juga nggak wajib juga sih. Artinya kan kita boleh akunnya gede dan tetap melakukan pekerjaan yang lain, kan sah-sah aja. Kan nggak harus juga. Karena trading kan buat saya trading paling setengah jam sampai 1 jam sehari. Sisanya nganggur. Jadi sisanya teman-teman boleh lakukan apapun. Jadi yang penting sepenuh waktu. Yang penting sepenuh hati, tidak perlu sepenuh waktu. Nah, jadi saran saya kalau depositnya masih kecil-kecil ya nggak usah mikirin trading for living dulu. Mikirin trading for skill dulu, pelan-pelan ngumpulin modal sampai akhirnya kita bisa punya cukup skill dan kita punya cukup modal untuk akhirnya teman-teman kalau memutuskan untuk trading for living atau tidak. Walaupun teman-teman hari ini modalnya gede pun nggak harus trading for living. Saya punya satu mentor saya satu namanya Bashir. Bashir itu pernah ditanya, lu kan tradingnya profit, depositnya gede, kenapa masih ngajar? Jadi dia ngajar itu bukan dia yang bikin kelas ya, jadi dia hanya ngajar, tenaga pengajar.
Jadi jatuhnya dia kerja di akademi. Jadi saya punya akademi di mana dia adalah salah satu instruktur yang diutus untuk ngajar. Nah, dia jawab, kenapa saya masih ngajar walaupun saya tradingnya profit? Dia bilang, ngajar itu memberi saya rasa aman. Kalau saya punya rasa aman, karena saya merasa saya punya gaji, saya punya rasa aman, saya bisa trading jauh lebih baik, analisa saya jauh lebih objektif. Kalau saya nggak punya pekerjaan, saya merasa harus making money dari trading, jadi bisa jadi nggak objektif. Itu menurut dia. Jadi nggak harus juga trading for living dan nggak harus full time trading juga. Jadi dan sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk trading juga nggak selama itu. Jadi teman-teman bisa tetap trading sambil melakukan pekerjaan yang hari ini sudah teman-teman lakukan. Jadi kalau masih $100, $300, saran saya fokus sama trade for skill dulu, not for money. Baik, gitu, baik. Kira-kira. Sekalian biar nyambung. Berapa ideal modal untuk trading for living? Tergantung portofolio ya, tergantung performanya. Kalau teman-teman bisa profit let's say 5-10% per bulan, dan saya hidup let's say di Purwokerto, berarti saya butuh untuk hidup layak, saya butuh 5 juta sampai 10 juta per bulan. Berarti buat saya depositnya minimal 10.000. Baik. Tapi balik lagi kan, kebutuhan tiap orang beda-beda sama profitnya beda-beda. Kalau teman-teman bisa profit 10% per bulan, dan kebutuhan hidupnya 5 juta, berarti deposit 5.000 cukup kan gitu. Baik. Oke, masuk akal. Tapi kalau buat saya nggak cukup. Oke, karena seneng jalan-jalan. Iya, karena kebutuhannya kan beda-beda. Iya, benar. Baik. Apakah Pak Angga membuat robot trading? Dulu pernah coba-coba coding robot, cuman sekarang nggak dipakai. Baik. Saya bikin satu robot tapi cuma untuk ngitung lot. Jadi itu saya bikin request sama Mas Budi namanya, Green Hexan. Ini orang Purwokerto juga kebetulan. Jadi saya request beberapa robot, tapi gunanya robotnya cuma untuk menghitung money management aja. Saya nggak punya robot yang entry posisi buat saya. Baik. Jadi robotnya cuma buat bantu ngitung MM. Oke, jadi tool aja ya, tool untuk membantu ya. Tools ada ya, tapi untuk membantu, dan itu EE tapi bukan untuk analisa. Jadi bukan untuk analisa dan bukan untuk entry. Baik. Trading for living itu menurut Pak Angga seperti apa? Tadi udah dijawab ya, sama jawabannya tadi. Jawaban tadi. Nggak harus trading for living dan juga nggak wajib juga, tapi kalau itu pilihan sih. Kalau teman-teman merasa profitnya udah cukup untuk memenuhi gaya hidup teman-teman dan teman-teman merasa secure, merasa aman, ya udah. Teman-teman punya pilihan untuk kerja atau tidak. Tapi buat saya sih nggak harus berhenti kerja gara-gara trading. Dan kalau saya, kenapa saya trading? Saya trading karena menurut saya trading itu bisnis yang tidak terikat sama orang lain dan tidak bergantung sama orang lain. Jadi satu-satunya yang harus diimprove ya diri saya sendiri. Kalau saya ingin profit lebih banyak, berarti saya harus belajar lebih banyak, lebih giat lagi, lebih rajin lagi, follow rule, lebih disiplin. Nah, satu-satunya yang bisa saya kontrol adalah diri saya sendiri. Nah, tujuan saya trading dulu supaya saya punya cukup uang dan cukup waktu untuk melakukan apapun yang saya pengen lakukan. Jadi saya pengen ngeluarin uang dari equation dulu. Jadi kalau uangnya sudah nggak masalah, artinya saya sudah tidak bermasalah dengan uang hari ini, maka saya bebas ngelakuin apa aja yang saya suka. Nah, tidak bermasalah dengan uang ini tidak selalu harus kaya raya, tidak selalu harus punya mobil mewah, tidak harus punya kapal pesiar, pesawat. Yang dimaksud dengan tidak bermasalah dengan uang itu kita tahu kebutuhan hidup kita berapa dan kita udah nyaman dengan itu. Baru setelah itu teman-teman bebas ngerjain hal-hal yang disuka. Mau ngerjain passion-nya, mau tetap kerja, boleh. Tapi kerjanya atau passion-nya sudah bukan lagi pure karena uang. Kerja karena uang kan tidak salah, tapi kalau hanya karena uang satu-satunya alasan, nanti hidupnya nggak bahagia. Jadi uang itu cuma efek samping dari apapun yang kita lakukan. Jadi kalau hari ini teman-teman trading dan make money konsisten dari trading, dan teman-teman passion-nya adalah dokter, ya baik, silakan jadi dokter. Tujuannya jadi dokter untuk menolong orang lain. Kalau menolong orang lain dan dibayar, ya apa salahnya kan? Tapi teman-teman fokusnya udah bukan, kalau nggak ada duitnya nggak menolong, kan bukan gitu lagi. Tapi itu tujuan saya. Jadi tujuan saya trading supaya bisa melakukan apapun yang saya suka dan saya punya cukup uang, saya secure secara finansial. Gitu. Baik. Lebih baik menggunakan akun standar, mikro, atau sen, dan leverage-nya berapa? Singkat. Buat saya leverage nggak ngaruh soalnya Pak. Ya. Akun juga nggak ngaruh. Buat saya karena saya selalu punya risk rate yang fix ya, jadi saya selalu resikokan minimal 1%. Misalnya risk saya maksimal 1% per transaksi. Nah, kalau saya bisa risking 1% per transaksi, leverage-nya nggak ngaruh soalnya, Pak. Saya akan selalu pakai leverage yang paling besar yang disediakan sama broker. Tapi tetap nggak akan kepake juga. Karena kalau Pak Marlam risk-nya 1%, mau leverage 1/1.000.000, 1/1000, 1/100, nggak ada bedanya. Paham. Oke. Simple. Apa bisa kita geser SL Plus? Boleh.
jika punya rule yang jelas kapan harus digeser. Baik. Saya secara pribadi jarang melakukannya, tapi boleh. Saya bahas di YouTube saya, geser SL ke SL Plus. Cari aja di YouTube ada. Oke, nama YouTube-nya apa, Pak Angga? Dwi Ananggara, nama saya. Nama ya. Oke, baik. Biasa dipertanyakan oleh sebagian besar, Pak Angga atau mungkin siapapun dari trading ada udah menghasilkan. Kenapa buka edukasi?